Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat kembali hadir menyapa pemirsa semuanya di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Pemirsa, hari ini tentunya di studio Radar TV ya kita makin ceria karena hari ini kedatangan dari TK Ihya As-Sunnah. Luar biasa sekali ya adik-adik, di belakang layar kita tentunya ada ya banyak sekali teman-teman yang unyu-unyu. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentunya terkait TK Ihya As-Sunnah ini, dan sudah ada ibu ya, bersama Eka sudah ada ibu nih ya. Boleh ibu bisa perkenalan terlebih dahulu sapa-sapa pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliawati, biasa disapa Umu Fida. Saya Kepala Sekolah PAUD Islam Terpadu Ihya As-Sunnah Kota Tasikmalaya. Insyaallah hari ini kita akan berbincang bersama dengan Teh Eka di Radar TV dalam acara Semangat Pagi. Betul sekali, mantap, luar biasa ya ini anak-anaknya. Hari ini emang kita harus ceria Bu ya, karena di depan kita ada anak-anak yang lucu-lucu, imut-imut, Masya Allah, dari TK Ihya As-Sunnah. Nah, boleh sebelum kita mengenal lebih jauh terkait TK Ihya As-Sunnah ini, boleh dijelaskan atau dideskripsikan terkait TK Ihya As-Sunnah. Silakan Bu. Baik, terima kasih TK. Alhamdulillah untuk PAUD Islam Terpadu Ihya As-Sunnah kami berdiri mulai tahun 2001 Teteh ya. Jadi mungkin tahun ini kita di tahun ke-25 Iya. Di tahun ke-25, dan untuk PAUD Islam Terpadu Ihya As-Sunnah sendiri kami membuka 3 layanan. Yang pertama ada layanan Taman Penitipan Anak atau TPA, itu mulai dari usia bayi, usia 1 bulan sampai dengan usia 1 tahun. Kemudian lanjut dengan kelas toddler untuk anak-anak usia 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Itu yang ada di unit TPA, dan mereka belum bisa diajak kunjungan Teh Eka ya. Karena masih pada bayi ya. Kemudian yang kedua kita ada layanan SPS Ta'am atau Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim, itu untuk anak-anak usia 2, 3 dan 3, 4 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu layanan Taman Kanak-Kanak untuk PAUD formalnya, ada kelompok A, kelompok B, itu untuk anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Oke. Menarik sekali tentunya Bu ya, ada 3 tuh. Oke, dari mulai 1 bulan nih Iya, tadi. betul Teteh. Luar biasa. Di Tasik di mana lagi ya selain di Ihya? Luar biasa, mantap. Jadi bagi para pemirsa yang ada di rumah gitu kan, yang baru saja tahu, oh ternyata di Ihya As-Sunnah itu ada dari mulai penitipan 1 bulan. Betul, ya Bu ya. betul. Luar biasa, keren banget. Dan ini sudah ada dari 2001. Kalau misalkan di umur manusia itu udah remaja dewasa ya. Iya betul, sudah masuk usia dewasa ya. Dewasa, awal. luar biasa sekali, mantap nih. Kalau boleh tahu, boleh dikenalkan ini dari usia berapa aja berarti Ibu ya? Baik. Yang sudah hadir di sini? Iya, hari ini kita melaksanakan kegiatan kunjungan ke Radar TV dalam tema alat komunikasi Teteh Oke, ya. Dan kita kunjungan 3 hari karena anak-anak kita cukup banyak ya, tidak bisa dijadikan 1 hari gitu. Kita jadwalkan 3 hari. Untuk hari ini ada kelompok A1 dengan kelompok B1, itu ada 10 kelompok ya Teteh. Iya, oke. Jadi kelompok A-nya ada 5, kelompok B-nya juga ada 5 kelompok. Kemudian nanti di hari Kamis kita juga akan bertemu dengan anak-anak masih dari kelompok A dan kelompok B ya. 8 kelompok untuk hari Kamis. Kemudian nanti di hari Jumat, hari terakhir, itu untuk anak-anak Ta'am kita ada 6 kelompok ya, yang usia 2, 3, 3, 4 tahun itu ya, insya Allah. Dan yang hari ini hadir itu yang usia TKA dan TKB. TKA dan TKB ya pemirsa, Iya. barusan sudah di shoot juga ya oleh kameramen, ada unyu-unyu sekali dari TKA dan juga TKB ya, luar biasa, mantap sekali tentunya Ibu ya.
Nah ini sekarang menjelang menuju PPDB ya Bu, betul ya? Betul. PPDB. Nah gimana nih kalau misalkan dari orang tua yang ada di rumah, wah kepo penasaran ingin memasukkan anaknya, caranya gimana sih Bu? Untuk PPDB sendiri sebetulnya kami sudah mulai Teteh ya dari bulan Februari ya. Dari bulan Februari kita sudah mulai, sehingga untuk beberapa unit itu sudah full Teteh. Masya Allah. Terutama untuk yang TPA ya, untuk yang TPA yang kelas bayi, kelas toddler itu paling pertama awal full, dan sekarang waiting listnya juga cukup banyak ya. Kemudian untuk yang unit AM juga sama, yang usia 2, 3, 3, 4 kita sudah penuh ya untuk kuotanya. Tersisa masih ada yang unit TKA, TKB juga sama sudah full gitu. Masya Allah. Tersisa ada beberapa yang TKA. Jadi bagi ayah bunda, bapak ibu, abah dan uma yang akan mendaftarkan putra putrinya ke PAUD Islam Terpadu Ihya Sunnah, mangga silakan bisa menghubungi nomor kontak kami ya, nomor admin PAUD Islam Terpadu Ihya Sunnah, mungkin nanti bisa dicantumkan ya. Kemudian bisa juga mungkin melihat-lihat terlebih dahulu kegiatan-kegiatan kami melalui foto ataupun video-video dokumentasi yang selalu kami lampirkan di Instagram PAUD Islam Terpadu Ihya Sunnah. Kemudian bagi bapak dan ibu juga sebelum mendaftarkan putra-putrinya nih, biasanya kan ingin tahu dulu program kegiatannya seperti apa, kurikulumnya bagaimana, metode pendekatannya seperti apa. Kami selalu terbuka mempersilahkan bapak dan ibu calon orang tua, wali santri cilik PAUD Islam Terpadu Ihya Sunnah untuk melaksanakan kegiatan kunjungan ataupun observasi. Jadi boleh tanya-tanya sepuasnya di sekolah gitu langsung, ya. Bisa melihat langsung kegiatannya, anandanya juga bisa ikut serta gitu ya. Biasanya ada yang ikut main dan gak mau pulang pada akhirnya. Seperti itu ya, ada ya Bu ya. Gitu, seperti itu, karena memang semua kegiatan kami sajikan dalam bentuk kegiatan main sesuai dengan tahapan dan perkembangan usia anak usia dini. Oke, nah berarti bisa langsung ya pemirsa, bagi Anda yang baru saja mendengar informasi ini, jadi bisa langsung datang ke Ihya Sunnah ya. Dan juga bagi Anda yang belum berkesempatan untuk datang ke sana, nah boleh sekarang diceritakan nih Bun, bagaimana konsep pendidikan yang diterapkan di Ihya Sunnah ini, khususnya taman kanak-kanak ya yang hadir sekarang. Baik. Untuk kegiatannya sendiri, pendekatan yang kami lakukan itu menggunakan pendekatan sentra ataupun BCCT ya, Beyond Center and Circle Time. Jadi kita membuka 5 sentra di sekolah. Ada sentra bahan alam, itu untuk stimulasi sensorinya, karena tentunya setiap anak-anak itu lahir sudah Allah berikan modalitas belajar mereka kelima inderanya, dan tentunya itu harus kita maksimalkan gitu Teteh ya, sehingga kita sajikan kegiatan di sentra bahan alam untuk stimulasi sensori motornya mereka. Jadi main basah-basahan, main kotor-kotoran itu ada di sentra bahan alam gitu. Jadi kalau mereka jadwalnya masuk sentra bahan alam pastikan harus bawa baju ganti gitu ya, karena basah kotor gitu ya, untuk stimulasi. Tidak apa-apa, kotor itu baik ya, berani kotor itu baik. Dan kapan lagi waktunya mereka untuk distimulasi gitu ya, apabila terlewat gitu, maka di usia dini lah kita akan maksimalkan seluruh potensinya. Jadi di sentra bahan alam yang pertama, kemudian yang kedua kita ada sentra main peran makro, sentra main peran besar. Kita akan membawa konsep dunia yang luas ini menjadi sebuah kegiatan yang kita sajikan dalam bentuk kegiatan sentra main peran, di mana anak-anak akan berperan ya dengan peran-peran yang ada di sekelilingnya mereka gitu, terutama peran keluarga. Kemudian ada juga peran-peran halal tentunya ya, yang terkait dengan tema setiap bulannya yang kita bahas. Kita akan kenalkan kepada mereka, dan peran-peran itu tanggung jawabnya, prosedur kegiatannya ataupun pekerjaan dan tugasnya seperti apa, bagaimana itu akan diperankan oleh anak-anak, dan itu untuk membangun bahasa dan sosial emosionalnya. Kemudian yang ketiga kita ada sentra balok. Jadi kalau TK main ke Ihya Sunnah ke sentra balok ya, sentra balok itu isinya kayu semua Teteh. Balok-balok aja gitu ya, seperti itu. Dan mereka sebetulnya di sentra balok itu sebetulnya adalah sentra matematika gitu ya, sentra matematika. Jadi kita sajikan kegiatan matematika dalam bentuk kegiatan membangun construction gitu ya, dengan balok-balok yang ada.
seperti itu. Dan satu anak itu minimalnya 100 balok. Jadi dalam satu kelas kita ada 15 anak, jadi ada 1.500 piece balok minimalnya, belum ditambah dengan balok aksesoris, karena selesai mereka membangun, mereka akan main peran mikro gitu ya dengan balok aksesoris. Kemudian yang keempat, kita ada sentra persiapan itu untuk mengenalkan anak-anak konsep dasar tentang baca tulis hitung, tapi tentunya kita sajikan dalam bentuk kegiatan main dan dengan beragam alat-alat main yang disajikan oleh guru. Jadi kita tidak menggunakan drilling ya. Lalu yang terakhir ada sentra iman dan takwa, dan itu merupakan pusatnya sentra di mana kita akan mengenalkan tentang Allah, tentang Nabi, tentang agamanya tentunya gitu. Sehingga yang kita kenalkan adalah rukun iman, rukun Islam, dan ihsan yang paling utama. Sehingga jadi apapun mereka kelak, kekuatan agama pondasinya sudah kita bangun. Gitu. Emang yang paling utama itu ya Bu ya. Mantap sekali ya pemirsa semuanya. Di segmen 1 kita sudah mengenal sedikit nih terkait Ihya As-Sunnah. Kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Kita memasuki segmen kedua ya pemirsa semuanya yang masih penasaran, kok anak-anak TK Ihya As-Sunnah ini pada ke radar TV. Tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Ibu sebagai kepala sekolah ya. Dan juga kepo nih Bu, kenapa sih anak-anak TK gitu kan, lebih detailnya Ibu ya, anak-anak TK ingin atau harus ada mengunjungi ke broadcasting gitu. Kenapa enggak yang lain, atau memang ada tema-temanya gimana? Belum tahu ya pemirsa yang ada di rumah. Boleh dijelaskan ya Bu ya? Baik. Terima kasih TK. Jadi untuk kegiatannya sendiri alhamdulillah dari kurikulum materi kami meramu sendiri, membuat sendiri TK ya. Jadi biasanya di raker guru-guru kita akan diskusi terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan, dan tentunya itu berangkat dari evaluasi ya tahun sebelumnya. Dan kita biasanya punya tema pembelajaran, satu tema untuk 1 bulan gitu ya. Dan di selama 1 bulan tersebut anak-anak kita kenalkan dengan tema tersebut, dan kita akan korelasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sentra. Jadi tadi yang 5 sentra tersebut anak-anak tuh moving class ya Teh. Jadi kalau hari Senin jadwalnya sentra bahan alam, nanti hari Selasa ke main peran dan seterusnya gitu. Jadi mereka tidak stay di satu kelas gitu ya, tetapi mereka akan berputar berkeliling sesuai dengan jadwal sentranya seperti itu, sehingga mereka moving. Jadi semua kelas yang ada di Ihya As-Sunnah itu adalah kelasnya mereka, dan semua guru yang ada di Ihya As-Sunnah itu adalah gurunya mereka, karena berpindah kelas mereka akan berganti guru juga gitu. Seperti itu. Dan dalam kegiatan tersebut tentunya ada konsep yang kita bangun di anak-anak melalui tema pembelajaran, 1 tema untuk 1 bulan, dan setiap tema itu ada kegiatan puncak temanya, dan puncak tema tersebut kita lakukan biasanya di akhir bulan Teteh ya. Jadi bagaimana kita memvisualisasikan apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak selama 1 bulan dengan pengalaman langsung, yaitu dengan mengajak mereka ke tempat-tempat yang memang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas gitu ya. Jadi kalau di tema-tema sebelumnya itu ada tema tentang makanan, misalnya makanan halal dan thayyib, maka kita mengajak mereka itu ke supermarket Teteh. Mereka mengklasifikasi mana makanan sehat, mana makanan yang tidak sehat gitu ya. Seru itu banget di supermarket gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga mengajak mereka melakukan kegiatan bikin donat gitu ya. Kemudian di tema tentang lingkungan kita juga mengenalkan tentang beragam permainan kepada anak-anak. Ada permainan tradisional, ada permainan modern gitu. Dan untuk permainan tradisional sendiri kita lakukan di sekolah bersama dengan guru-guru, semua permainan zaman baheula gitu ya, tradisional dan seru banget gitu. Menarik sih. Karena memang hari ini jarang ya anak-anak diajak main permainan tradisional gitu.
gitu ya. Betul, betul. Jadi itu kita lakukan di sekolah. Lalu kita juga tidak lupa mengenalkan permainan modern tentunya hari ini gitu ya. Kita mengajak anak-anak ke City Mall. Bagaimana mereka main ya bebas di sana dengan semua perlengkapan yang ada di sana, bermain permainan modern gitu seperti itu. Jadi itu di antara kunjungan-kunjungan ya, dan setiap bulannya selalu kita melakukan kunjungan keluar gitu Teteh. Dan sekarang tema kita alat komunikasi, maka kita ajak anak-anak ke studio terdekat gitu ya, yang tentunya ternama ya di Kota Tasik, Radar gitu. Kita kenalkan, tentunya sebelumnya mereka sudah mempelajari tentang alat komunikasi itu, jenis-jenisnya seperti apa, bagaimana siarannya, dan hari ini mereka kan melihat langsung ya prosesnya seperti apa gitu ya, sehingga kok bisa terlihat di TV ya gitu ya, yang mereka ukurannya besar atau orang-orang dewasa ukurannya besar bisa masuk ke dalam TV seperti apa prosesnya gitu. Nah, mereka kita berikan visualisasi secara langsung gitu, seperti itu Teteh. Nah, kan seperti itu ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi memang detail sekali tadi, mulai dari raker-raker ya, tidak asal-asalan ya. Mantap banget tuh, keren. Jadi jangan ragu lagi untuk pemirsa yang ada di rumah untuk memasukkan anak-anaknya ke Ihya As-Sunnah tentunya ya, karena luar biasa sekali program-program kegiatan yang adanya, top markotop ya. Mantap. Jadi Bu, setelah beberapa bulan berjalan, apa manfaat yang dirasakan bagi anak didiknya setelah mengunjungi berbagai macam tadi tema-tema yang sudah ada? Tentunya mereka lebih itu menguatkan memorinya mereka ya. Jadi dari materi yang sudah disampaikan guru-guru di kelas gitu ya, mereka juga sebetulnya diberikan visual ya oleh para gurunya, diberikan pengalaman langsung juga melalui beragam kegiatan di sentra tadi gitu ya, dan puncaknya mereka diajak untuk kunjungan ke beberapa instansi ataupun tempat-tempat yang memang berkorelasi, sehingga itu semua akan menguatkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya mereka, dan mudah-mudahan itu menjadi modalitas belajar bagi mereka semuanya, sehingga mereka tidak hanya tahu gitu ya, tapi punya pengalaman langsung. Itu akan membangun keberanian dan percaya dirinya mereka dimanapun berada gitu, karena pengetahuan itu merupakan bagian dari sumber hidup gitu. Sehingga ya kita tidak bisa membuat program asal-asalan Teteh ya, karena program yang kita buat, kita sajikan untuk anak-anak pastinya harus menghadirkan rasa cinta belajar di anak-anak gitu, sampai usia mereka dewasa. Itu yang paling utama. Dan nanti kita di akhir tahun juga ada beberapa kegiatan langsung Teteh ya, ada kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial itu di mana anak-anak kita libatkan secara langsung untuk belajar berbagi dengan orang-orang sekitar gitu ya. Dengan orang-orang sekitar kita akan kumpulkan donasi, yang paling utama sebetulnya dari orang tua ya, yang paling utama pastinya gitu. Tetapi dari orang tua melalui anak-anak lalu diserahkan ke sekolah, sehingga kontribusi anak-anak juga ada secara langsung. Dan nanti kita akan belanjakan sembako tersebut, dan yang akan menimbang, yang akan mengemas gitu ya, itu semuanya dilakukan oleh anak-anak Teteh, bukan guru gitu. Tapi guru pastinya memberikan bimbingan kepada anak-anak. Jadi mereka akan berbagi tugas nih. Ada yang bagian menimbang, ada yang bagian mengemas gitu ya. Kemudian nanti ada bagian QC-nya juga, bagian ngecek gitu ya, apakah dari setiap goodie bag-nya itu sudah lengkap atau mungkin gitu masih ada yang kurang. Itu mereka akan berbagi tugas. Kemudian nanti di hari H-nya mereka juga sama akan berbagi tugas. Ada yang bertugas menerima tamu, ada yang bertugas menjadi guide, mengantarkan tamu-tamu yang datang tersebut yang akan menerima sembako gitu ya, diantarkan sesuai dengan warna kuponnya, ke meja mana nih diantarkannya gitu, seperti itu. Kemudian ada yang bertugas menerima kupon, ada yang bertugas menyerahkan sembakonya secara langsung. Jadi semuanya adalah kegiatan anak-anak. Jadi bagaimana kita membangun empati secara langsung di anak-anak melalui pengalaman nyata gitu. Jadi kalau di anak usia dini kita hanya di tataran konsep kan kasihan ya. Tapi mereka butuh pengalaman-pengalaman nyata. Dan alhamdulillah dari komite nih, para ibu-ibu, orang tua, santri Cilik PAUD Islam Terpadu Ihya Sunnah juga mereka senantiasa berkontribusi dalam kegiatan baksos ini. Mereka akan mengumpulkan pakaian-pakaian yang untuk dibagikan juga di hari H. Dan untuk tahun ini Masya Allah tabarak
Barokallah para komite nih, pengurus komite menyelenggarakan kegiatan hitan masal gratis juga di acara Baksos ya, yang nanti akan kita laksanakan bulan depan insya Allah Teteh, menjelang Idul Adha. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya Bu Amin, ya. amin, amin. Luar biasa. Ini sebenarnya tidak ditanya keunggulan juga, dari tadi sudah keunggulan banget ini. Tapi pemirsa juga lebih kepo tentunya, ada apa aja sih keunggulan atau program yang ada di Ihya Sunnah ini, khususnya TK ya Bu ya. Tapi sebelum menjawab kita akan jeda terlebih dahulu Ibu ya. Usai jeda berikut ini kita akan lanjut. Pemirsa nonton lagi ya di segmen terakhir kali ini, tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, tadi di segmen kedua kita terpotong terkait program unggulan ya Bu ya. Program unggulan yang ada di Ihya Sunnah, khususnya dari TK ya Bu ya, yang sekarang ada gitu. Boleh dilanjut silakan Ibu. Baik, sebetulnya kalau untuk program unggulan sendiri Teteh, sebuah lembaga pendidikan kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar ya tentunya tanpa koordinasi sinergi dari semua pihak gitu ya, sehingga untuk kegiatan unggulan-unggulan kami yang paling utama adalah untuk anak-anak sesuai dengan tahap perkembangannya mereka. Semua kegiatan kita sajikan dalam bentuk kegiatan main dari mulai mereka datang sampai dengan mereka pulang. Kemudian kita sajikan tadi dalam bentuk kegiatan sentra-sentra yang sudah kami persiapkan gitu. Kemudian di kegiatan mereka juga kita siapkan kegiatan makan. Sebetulnya kami program makan ini sudah jauh-jauh hari kita laksanakan gitu. Karena memang kita sadar anak-anak itu untuk bisa mereka belajar, untuk mereka bisa bermain, mereka bisa bekerja itu butuh nutrisi gitu yang tepat. Sehingga program makan ini sudah lebih dari 15 tahun kami terapkan di sekolah gitu ya, seperti itu. Jadi ada kegiatan snack pagi, snack pagi untuk anak-anak, kemudian siang hari mereka juga dapat makan siang gitu, dan semua makanan itu dikelola dari dapur sekolah yang memang juga ada ahli gizinya dari dulu gitu ya, seperti itu. Sehingga anak-anak tidak membawa bekal uang, mereka juga tidak membawa bekal makanan dari rumahnya, karena semuanya sudah kami siapkan di sekolah seperti itu. Sehingga mereka hanya membawa baju ganti saja biasanya sama botol minum dari rumah gitu ya. Kemudian kegiatan unggulan lainnya untuk anak-anak ya kegiatan kunjungan-kunjungan ya seperti yang mereka lakukan hari ini, seperti itu. Kemudian kita juga ada kegiatan kolaborasi bersama dengan orang tua, di mana kita ada kegiatan parenting rutin setiap bulan. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan materi ataupun tema yang akan kita bahas bersama dengan anak-anak 1 bulan ke depan. Kita berikan terlebih dahulu kepada orang tua materi-materi tersebut dengan harapan orang tua juga bisa membantu menguatkan anak-anak di rumah, sehingga apapun tema yang kita bahas bulan ini orang tua juga bisa bantu dengan beli buku bareng gitu ya ke toko buku. Jadi ke mall, ke supermarket nggak cuma jajan makanan mainan, tetapi harus kita agendakan untuk beli buku gitu ya, sesuai dengan tema yang kita bahas itu untuk menguatkan semua pihak. Lalu kita juga ada kegiatan pelatihan juga untuk orang tua, sekolah orang tua santri ataupun SOS gitu. Kita ada 4 tahapan gitu Teteh. Tahapan yang pertama pelatihannya selama 2 hari. Kita akan membahas tentang karakter maupun sikap-sikap seorang pendidik, karena tentunya pendidik itu tidak hanya di sekolah ya, pendidik yang utama dan pertama itu ada di rumah gitu, sehingga kita perlu bersinergi. Pelatihannya selama 2 hari. Jadi orang tua tentunya perlu untuk cuti, menyiapkan waktu gitu ya, ketika mereka harus melakukan kegiatan SOS, mengikuti kegiatan SOS ini, karena kegiatannya dari pagi sampai sore full selama 2 hari tersebut gitu. Jadi mereka dapat materi, lalu selesai materi snack, kemudian mereka juga ada kegiatan observasi, mereka akan melihat langsung putra-putrinya di kelas seperti apa, bagaimana,
dan mereka akan mencari materi-materi yang tadi pagi dibahas di kelas gitu ya. Seperti itu dikorelasikan dengan kehidupan sehari-hari, apakah ini sudah sejalan dengan kehidupan kita atau belum gitu. Kemudian nanti sesi siangnya setelah istirahat sholat makan kita ada diskusi. Di hari keduanya juga sama seperti itu, hanya saja kalau di hari kedua siang harinya kita akan mengajak para orang tua itu untuk simulasi. Kita akan ajak mereka untuk main seperti anak-anak main tadi pagi gitu. Dan ternyata Teh Eka tahu ketika orang tua diajak main, gimana itu tuh? Mereka betah. Yang betah berarti mama orang tuanya ya? Iya, ternyata menyenangkan ya, senang ya gitu. Makanya kenapa anak-anak kok menghabiskan waktu cukup panjang di Paudi Teh Yasunah. Untuk yang TPA sendiri ya, itu mereka pulangnya kan jam 3 sore. Kemudian untuk yang TK kita pulangnya sampai jam 1.30, jam setengah 2 gitu ya. Karena ya kegiatan-kegiatan kita sajikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan. Jadi orang tua juga akan merasakan langsung menjadi anak-anak itu seperti apa. Ketika mereka tidak dihiraukan perasaannya bagaimana gitu. Sehingga ada perbaikan dalam pola pengasuhan gitu. Kemudian di SOS kedua kita bicara tentang bermain yang bermakna. Kita juga bicara tentang komunikasi efektif. Bagaimana cara kita supaya berkomunikasi dengan anak-anak itu bisa match gitu ya, jadi bisa masuk gitu ya dengan usia dan perkembangannya mereka. Kemudian di SOS 3, kalau SOS 3 itu 3 hari Teteh. Karena materinya cukup panjang, kita akan bicara tentang tahap perkembangan anak dari usia lahir sampai dengan usia 7 tahun gitu ya, maksimal anak-anak di TK. Kita akan bahas seperti apa perkembangannya mereka dari mulai lahir, sosial emosionalnya, bahasanya, motorik, dan semuanya. Apakah ternyata stimulasi tersebut diberikan orang tua atau ternyata ada banyak yang tidak kita berikan ya kepada anak-anak sehingga mungkin mereka mengalami keterlambatan, gangguan di perkembangan, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi evaluasi gitu ya bagi kita semua sebagai madrasah bagi anak-anak. Kemudian di SOS keempat kita akan belajar tentang bagaimana melejitkan potensi anak-anak. Kita akan bicara tentang 7 essential life skill, kita akan bicara tentang multiple intelligence gitu ya, seperti itu. Jadi orang tua juga kita ajak belajar. Jadi yang perlu belajar sejatinya adalah orang tua. Karena kita yang akan menghadapi anak-anak gitu ya, sesuai dengan zamannya mereka. Tentunya kita perlu untuk upgrade diri, bagaimana menyamakan pola asuh dan pola didik antara di rumah dengan di sekolah. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan parenting juga SOS, betul-betul pola asuh, pola didik antara di rumah dengan di sekolah itu bisa sejalan gitu. Kita saling membangun, jangan sampai satu pihak membangun, satu pihak meruntuhkan, sehingga bangunan itu tidak akan pernah jadi. Jadi harapan kita bangunan tersebut kita saling bantu gitu ya, sehingga anak-anak kita tumbuh sesuai dengan slogan mereka tadi ya, yel-yelnya mereka, soleh, sehat, cerdas, ceria gitu ya, karena itu merupakan hal-hal fondasi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita semua. Iya. Jadi ternyata tugas orang tua itu tidak hanya mengantarkan anaknya ke sekolah saja ya. Betul. Keren banget melihat tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli gitu. Wow, tugas orang tua emang lumayan mantap, luar biasa sekali. Keren banget. Pemilihan sekolah juga ini sangat penting ternyata ya, pemirsa semuanya yang ada di rumah. Ternyata wow, mulai dari parentingnya, bagaimana di Ihya As-Sunnah komplit banget ya, tidak hanya anak-anaknya saja, tapi orang tuanya ikut gabung gitu untuk sama-sama tadi membangun itu ya, membangun sebuah rumah gitu, piramid. Kalau misalkan ada satu yang runtuh, tidak bisa jadi gitu kan. Keren banget ini, mantap Ihya As-Sunnah ya, luar biasa. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Tadi juga disebutkan oleh Ibu ada di akhir tahun kegiatannya bakti sosial salah satunya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Selain kegiatan bakti sosial, di akhir tahun kita ada kegiatan pameran. Kegiatan pameran itu di mana kita akan menggelar semua hasil karya anak-anak, hasil belajarnya mereka, hasil kerjanya mereka selama 1 tahun ke belakang. Jadi itu diportofoliokan ya oleh guru-guru, disimpan semua. Hatta itu cuma sekedar coretan saja. Itu semua didokumentasikan oleh orang tua, oleh guru di sekolah gitu ya, didokumentasikan. Kemudian nanti di kegiatan pameran kita akan display semua hasil karya anak-anak, dan orang tua boleh mengajak anggota keluarganya ya, keluarga besar ataupun sanak saudara, teman-teman juga boleh, karena kegiatan pameran ini terbuka untuk umum.
kita akan mendisplay hasil karya anak dan karya mereka boleh dilihat oleh siapapun gitu, seperti itu, sehingga semakin percaya diri mereka dengan hasil karyanya mereka gitu ya. Apabila hari ini mereka bisa berkarya di sekolah, mudah-mudahan dewasa nanti mereka bisa berkarya di panggung dunia insya Allah gitu. Itu untuk kegiatan pameran. Dan bersamaan dengan pameran ada kegiatan bazar juga. Itu biasanya yang orang tua ya, kita menyiapkan untuk orang tua itu sebagai untuk meramaikan gitu, untuk meramaikan itu biasanya ada banyak penjualan makanan, minuman ya, dan aksesoris ataupun fashion gitu ya, ada banyak kegiatan bazar untuk meramaikan kegiatan pameran. Lalu di akhir kita ada kegiatan haflah. Kegiatan haflah akhirus sanah itu biasanya kita menampilkan hasil belajarnya anak-anak selama 1 tahun ke belakang. Jadi kita tidak ada latihan khusus gitu ya untuk haflah tersebut gitu, untuk pentas tersebut, karena apa yang dipentaskan adalah apa yang mereka pelajari selama 1 tahun ke belakang gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang berbeda yang kita tampilkan, tetapi yang kita tampilkan merupakan betul-betul rangkuman dari hasil belajarnya mereka gitu. Bu, ini sudah dikasih waktu habis katanya. Padahal masih banyak ya terkait metode pembelajarannya seperti apa sih. Kemudian memang ada harapannya juga ya dari Ibu sebagai kepala sekolah. Tapi ini nanti ada segmen berikutnya ya, di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan. Iya gitu ya. Dan yang masih kepo ya, penasaran terkait pembelajaran ataupun apa ya terkait Ihya Sunnah khususnya ini TK ya Bu ya, nanti boleh langsung aja seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli ya, boleh langsung capcus lihat-lihat ke Ihya Sunnah sedikit aja sebelum penutupan, boleh barangkali ada closing statement dari Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, pendidikan itu merupakan bagian pondasi yang terpenting dalam kehidupan sebuah bangsa, sehingga tentunya kita sebagai seorang pendidik, baik pendidik di rumah maupun di sekolah, sudah menjadi tanggung jawab kita bagaimana menyajikan seluruh program dan kegiatan untuk anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermutu dan tentunya didampingi oleh para guru, para pendidik yang bermutu, supaya bangsa kita ke depannya menjadi bangsa yang bermutu insya Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu semua, apabila penasaran dengan semua kegiatan dan program yang ada di PAUD Ihya Sunnah, mangga silahkan, pintu kami selalu terbuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, setiap hari jam kerja dari mulai jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Boleh silakan tanya-tanya, mau observasi langsung juga mangga boleh silakan, atau yang belum berkesempatan bisa melihat-lihat dulu di Instagram kami PAUD Ihya Sunnah, karena kami senantiasa update kegiatan anak-anak setiap harinya di situ. Mudah-mudahan kontribusi kami yang tidak banyak mungkin ya, akan tetapi bisa membantu mensukseskan pendidikan bangsa yang ada di negara kita insya Allah. Biasa, mantap ya pemirsa yang ada di rumah. Kita belajar tentunya dari pembicaraan kita hari ini bersama Ibu sebagai kepala sekolah ya Ibu ya di Ihya Sunnah. Keren banget ya pemirsa, kita jadi belajar tidak hanya dari gurunya saja, tadi orang tua, murid dan lain-lain harus satu visi ya, bersinergi. Keren, mantap. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin mencari sekolah untuk anaknya, boleh langsung aja, salah satunya di Ihya Sunnah. Keren sekali. Ibu terima kasih ya sudah hadir di Radar TV. Terima kasih juga bagi para pemirsa yang sudah menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program ini dari Senin sampai Jumat gitu kan, pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Makasih Ibu.